Halo, kenalin. Nama gue Vira. Dibalik Arif. Ya. Hobi gue itu naik turun gunung. Ya, 11-12 lah sama Ninja Hattori yang melewati lembah. Hal inilah yang bikin gue punya banyak pengalaman dan cerita di setiap pendakiannya. Termasuk hal yang gak bakal gue lupain. Waktu itu 2019. Lalu gue dan temen gue cewek dari Bogor, sebut aja namanya Rosa, pengen naik Gunung Arjuno via Purwosari. Kalau via DM Instagram mah namanya speak tipis lur. By the way, kebetulan gue udah beberapa kali naik Gunung Arjuno via Purwosari. Jadi ya seharusnya sih fine-fine aja. Akhirnya gue berangkat dari rumah dan bertemu Rosa di terminal Purabaya. Dan di situ ada temennya, temen gue yang temenan sama temen gue. Sebut aja namanya Ferdi. Nah, si Ferdi gak ada angin gak ada geledek, nimbrung pengen ikutan nanjak. Dari situ gue punya firasat gak enak. Soalnya jumlah kita ganjil. Takut kalau digenapin sama yang goib-goib. Ya gimana ya? Kalau dengar cerita dari teman-teman yang pernah nanjak dengan jumlah ganjil, pasti ada aja yang gak beres. Tapi karena si Ferdi pengen banget ikutan, ya udahlah, gak apa-apa. Lumayan lah. Misal ada hal yang tidak diinginkan, masih ada temennya. Dari tempat kita ketemu sampai ke base camp, kita naik ojek. Ya kalau pintar nawar bisa 30 ribuan lah. Oh iya, kita sampai di base camp tuh sekitar pukul 3 sore. Habis kelar ngurusi maksi dan lain-lain, akhirnya kita mulai jalan pukul setengah 4. Setelah 1,5 jam jalan santai, akhirnya kita sampai di pos 1 Ontobogo, sekitar pukul 5 sore. FYI, di sini tuh areanya sedikit landai. Jalur pendakian masih dibilang aman lah. Tapi di sekeliling banyak pohon pinus, jadi nuansa horor mulai terasa. Kayak ada yang ngeliatin dari balik pepohonan. Terlebih lagi, sebentar lagi mau maghrib. Tapi kita sih cuek. Ya palingan cuma sugesti aja. Karena jarak antara pos 1 ke pos 2 gak begitu jauh, kita tetap jalan. Toh baru mulai juga, jadi badan masih fit. Sekitar pukul 6 sore, kita sampai di pos kedua, pos Tampuono. Dan alhamdulillahnya, badan kita masih kuat buat lanjut nanjak tanpa berhenti. Dan disinilah hal mistisnya mulai terasa nyata. Di perjalanan antara pos 2 ke pos 3, kita serasa muter-muter selama 2 jam. Rasanya jauh, dan gak nyampe-nyampe. Gue berusaha tenang, dan yang lain juga fine-fine aja. Dan gue nyium aroma dupa yang semerbak. Sial. Sepanjang jalan mereka berdua diem. Sesekali gue ngajak ngobrol atau mencairkan suasana dengan lawakan garing. Pokoknya gue gak mau buat mereka ngerasa panik, karena kita masih berkutat di tempat yang sama. Padahal, kalau dari pos 2 ke pos 3 itu cuma cukup 15-20 menit aja. Ya kalau nyantai pun gak sampai setengah jam lah. Lah ini. Dan dengan keputusan yang bulat, gue menyarankan Ferdi dan Rosa buat ngecamp untuk bermalam. Soalnya makin malam makin susah buat nanjak. Dan tumben banget, gue gak ketemu atau ngelihat pendaki lain. Setelah kita dirikan tenda dan buat api, tak lupa buat lingkaran biar gak diserang beruang laut. Karena kita sedang di alam liar. Hahaha. Sebagai pendaki starter pack, tak lupa mie instan Yahut sejuta umat kita masak. Nikmatnya makan mie instan di atas gunung lagi. Eits, jangan lupa sampahnya dibawa ya. Pas turun nanti kita buang di tempat sampah. Karena itu, jalan ninjaku.